Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Suhartin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, anak-anak ibu yang hebat, tetap beraktivitas dan belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, rajin belajar. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, pada kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Anak-anak ibu hebat, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran kita hari ini bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kefahaman. Anak-anak ibu hebat, anak-anak ibu yang saleh dan salehah, materi pembelajaran kita kali ini ialah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah artinya sekumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Turun pertama kali pada saat Nabi Musa alaihi salam berada di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Berasal dari bahasa Ibrani yang artinya peraturan. Kitab Taurat ini hanya berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Ditujukan untuk kaum Bani Israel dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru karangan Nabi Daud alaihi salam, tetapi untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Isi kitab Zabur ini tidak lain adalah berupa nyanyian atau puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Daud alaihi salam, karena itu dikenal dengan sebutan Mazmur. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ditujukan untuk kaum Bani Israel yang pada saat itu menyeleweng dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Daud alaihi salam. Isi kitab ini berkisah tentang penerangan yaitu hukum, tauhid, dan mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan kitab terakhir yang diturunkan melalui malaikat Jibril, berisi petunjuk yang benar dalam beribadah, menjadi dasar hukum pertama dalam kehidupan. Tidak ada kitab yang diturunkan setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Al-Quran
menjadi pedoman hidup sampai akhir zaman. Jika ketiga kitab yang telah Ibu terangkan tadi merupakan kitab khusus untuk kaum Bani Israel, maka Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Pokok isi kandungan meliputi penjelasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuat berbagai ilmu pengetahuan, ajaran akhlak, ibadah, fikih, hukum muamalah, dan menjelaskan peristiwa-peristiwa terdahulu dan peristiwa yang akan datang. Kemudian, Al-Quran juga memberi kabar gembira bagi yang taat atas isi kandungan Al-Quran dan ajaran-ajaran dalam kandungannya. Serta Al-Quran juga berisi tentang ancaman bagi manusia yang ingkar. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, itu tadi merupakan paparan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita imani serta dapat kita pedomani dalam kehidupan kita. Motivasi untuk anak-anak ibu, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Dan jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, anak-anak ibu yang hebat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.